Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Kesuma dengan NPM C1C020175. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan kontrak konstruksi. Pendapatan konstruksi berlaku untuk perusahaan yang menjalankan bisnisnya terikat dengan kontrak seperti Wijaya Karya, TBK, dan PT Utama Karya. Kontrak jasa konstruksi seperti perusahaan yang membangun jembatan, jalan tol, hotel, dan lain sebagainya. Kontrak jasa konstruksi bersifat jangka panjang dan tidak selesai dalam satu periode, yaitu lebih dari 1 tahun proses pengerjaannya. Sehingga pencatatan akuntansi ketika perusahaan mengakui pendapatan diukur berdasarkan presentasi pengerjaan konstruksi, maka laba perusahaan menjadi stabil. Sebelum memulai pengerjaan konstruksi, perusahaan harus melakukan studi AMDAL mengenai analisis dampak lingkungan, supaya pengerjaan konstruksi tidak terdampak buruk pada lingkungan sekitarnya. Studi AMDAL merupakan bagian dari pengerjaan konstruksi bagi perusahaan. Pendapatan kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dapat untuk aset tunggal atau berkaitan dengan sejumlah aset. Kontrak konstruksi meliputi yang pertama kontrak konstruksi aset, misalnya pelayanan jasa untuk manajer proyek dan arsitek, dan kontrak untuk penghancuran atau restorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset. Kontrak dapat berbentuk kontrak harga tetap dan kontrak biaya plus. Selanjutnya ada pendapatan kontrak. Pendapatan kontrak terdiri dari dua. Yang pertama, nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak. Dan yang kedua, penyimpangan dalam pengerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif. Syaratnya yaitu sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur secara andal. Next, ada penyimpangan kontrak. Penyimpangan adalah suatu instruksi yang diberikan pelanggan mengenai perubahan dalam lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kontrak. Penyimpangan dimasukkan ke dalam pendapatan kontrak jika kemungkinan besar pelanggan akan menyetujui penyimpangan dan jumlah pendapatan yang timbul dari penyimpangan tersebut, dan jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Selanjutnya itu ada klaim. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pelanggan atau pihak lain sebagai penggantian untuk biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. Pengukuran pendapatan dari klaim mengandung ketidakpastian dan tergantung pada hasil negosiasi. Klaim dimasukkan ke dalam pendapatan kontrak jika yang pertama, negosiasi telah mencapai tingkat akhir sehingga kemungkinan besar pelanggan akan menerima klaim tersebut. Dan yang kedua, nilai klaim yang kemungkinan besar akan disetujui oleh pelanggan dapat diukur secara andal. Selanjutnya itu ada pembayaran insentif. Pembayaran insentif adalah jumlah tambahan yang dibayarkan kepada kontraktor apabila standar-standar pelaksanaan yang telah ditentukan telah terpenuhi atau dilampaui. Misalnya, pembayaran karena penyelesaian yang lebih awal dari suatu kontrak. Selanjutnya, pembayaran insentif dimasukkan dalam pendapatan kontrak jika kontrak tersebut cukup aman sehingga kemungkinan besar pelanggan memenuhi atau melampaui standar pelaksanaan, dan jumlah pembayaran insentif dapat diukur secara andal. Selanjutnya itu ada pengakuan pendapatan dan beban kontrak. Jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan. Yang kedua, taksiran rugi pada kontrak konstruksi tersebut segera diakui sebagai beban sesuai dengan paragraf ke-36. Pendapatan konstruksi menurut PSAK 34. Ada dua metode akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang. Yang pertama, metode presentasi penyelesaian, yaitu pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan dilakukan. Yang kedua, biaya kontrak biasanya diakui sebagai beban dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan yang berhubungan dilakukan. Selanjutnya, metode yang kedua untuk kontrak konstruksi jangka panjang ini, metode kontrak selesai. Artinya pendapatan diakui jika kontrak telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya, dasar pemikiran penggunaan metode presentasi penyelesaian adalah yang pertama, pembeli dan penjual memiliki hak yang dilaksanakan atau enforceable rights.
Yang kedua, pembeli memiliki hak secara hukum untuk meminta kinerja spesifik di dalam kontrak. Yang ketiga, penjual memiliki hak untuk meminta pembayaran atas kemajuan kontrak untuk memberikan bukti kepemilikan pembeli. Yang keempat, hasilnya penjualan berkelanjutan terjadi sementara pekerjaan berlanjut dan entitas harus mengakui pendapatan sesuai dengan kemajuan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, perusahaan menggunakan metode penyelesaian jika secara kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, jumlah pendapat kontrak dapat diukur dengan andal. Yang kedua, ada kemungkinan manfaat ekonomis terkait kontrak masuk ke perusahaan. Yang ketiga, biaya kontrak sampai selesai dan tingkat penyelesaian pada akhir periode pelaporan dapat diukur dengan andal. Yang keempat, biaya kontrak yang berasal dari kontrak dapat diidentifikasi dan diukur dengan andal, sehingga biaya aktual kontrak dapat dibandingkan dengan perkiraan awal. Sekian penjelasan saya tentang pendapatan kontrak konstruksi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.